Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Bu Nunu di pertemuan yang ketiga matematika peminatan, gitu ya. Nah, sebelumnya di materi pertemuan kedua kita sudah membahas tentang materi identitas trigonometri. Nah, kenapa kemarin kita belajar nih identitas trigonometri? Karena nanti akan dipergunakan untuk penyelesaian persamaan trigonometri. Nah, tapi untuk pertemuan kali ini kita akan masuk ke dalam persamaan trigonometri yang sederhana. Jadi masuk yang ke sederhana ya. Nanti untuk masuk yang penggunaan pakai identitas trigonometri di pertemuan yang keempat. Berarti besok ya. Untuk pertemuan selanjutnya. Tuh. Nah, langsung saja di sini persamaan trigonometri sederhana. Ada apa aja gitu ya. Nah, untuk persamaan penyelesaian untuk persamaan trigonometri dasar. Yang pertama itu untuk sin. Jadi nanti ada masing-masing ya, ada untuk sin sendiri, untuk rumus cos sendiri, lalu rumus tan sendiri untuk persamaan trigonometrinya. Yang pertama kita masuk ke yang sin terlebih dahulu. Jadi di sini jika ada sin x sama dengan sin alfa, nah berarti untuk mencari nilai x-nya atau penyelesaiannya itu ada dua cara. Cara yang pertama adalah alfa plus k kali 360 derajat. Dan untuk x yang keduanya adalah 180 dikurang alfa dulu. Gitu, jadi 180 dikurang alfa plus k kali 360 derajat. Nah, ini berlaku untuk k merupakan bilangan bulat. Gitu ya. Nah, gimana contoh soalnya? Gitu ya. Mari kita bahas contoh soalnya. Nah, di sini untuk contoh soalnya, yang pertama tentukanlah penyelesaian dari persamaan berikut. Untuk X, nah ini untuk intervalnya ya, artinya batasannya itu hanya dari 0 sampai 360 derajat. Selebihnya berarti tidak termasuk ke dalam penyelesaian, atau kurangnya juga misalkan minus gitu. Berarti itu bukan penyelesaiannya, itu ada intervalnya, jadi ada batasannya gitu ya. Nah, persamaannya apa? Yang pertama sin X sama dengan min setengah akar 3. Gitu ya, artinya sin berapa yang hasilnya min setengah akar 3 gitu. Secara sederhananya seperti itu, sin berapa ya hasilnya min setengah akar 3. Tapi menggunakan rumus tadi persamaan trigonometri untuk sin seperti apa caranya? Nah, langsung aja. Di sini untuk sin x sama dengan min setengah akar 3. Nah, lalu kita buat min setengah akar 3 itu merupakan sin min 60 derajat. Jadi kalau kita patokan min setengah akar 3, masih ingat ya, untuk perbandingan trigonometri sudut istimewa, yang setengah akar 3 itu sin berapa? Sin 60. Tapi karena dia di sini min, berarti di sini sin min 60. Gitu ya. Nah, jadi harus disesuaikan karena min berarti di sini min 60 derajat. Sehingga sinnya kan udah sama-sama sin nih. Kita ambil x-nya saja. Untuk yang pertama, x-nya kita ambil min 60 karena tadi kan berdasarkan rumusnya tadi yang pertama alfanya langsung. Jadi min 60 derajat plus k kali 360. Untuk yang kedua harus dikurangin dulu 180-nya. Jadi 180 dikurang, nah di sini dikurang min 60 derajat plus k kali 360. Karena min ketemu min jadinya plus, jadinya bukan dikurang tapi ditambah. Karena kan itu alfanya min 60. Nah, berarti 180 ditambah 60, jadinya 240. Sampai sini gimana? Kita masukkan untuk nilai k-nya. Ini kan ada k nih. Nah, kita masukkan nilai k-nya. Nilai k-nya mulai dari berapa? Selalu kita mulai dari angka 0. Pokoknya dari 0 aja. Gitu ya. Dimulai dari angka 0 aja. Jadi untuk yang pertama, untuk k sama dengan 0, gitu ya. Jadi untuk k sama dengan 0. Berarti kalau kita masukkan k-nya 0 nih, ini k-nya 0, berarti kan 0 kali 360. Berarti kan 0 kan? Nah, berarti 0 ditambah min 60. Berarti hasilnya min 60 derajat. Kenapa tidak memenuhi? Karena intervalnya dimulai dari 0. Seperti itu maksudnya. Gitu. Jadi dia tidak memenuhi, dia bukan penyelesaian. Nah, kalau k-nya sama dengan 1, berarti 1 kali 360 derajat. Berarti kan 360 derajat ditambah minus 60, berarti kan dikurang tuh. Berarti 360 dikurang 60 sama dengan 300. Nah, dia masih nih. Ya kan, karena sampai batasnya 360, berarti dia memenuhi. Nah, kalau k-nya 2 kali 360. Nah, berarti 720 dikurangi 60. Nah, itu hasilnya 660. Nah, itu melebihi 360, berarti tidak memenuhi. Nah, seperti itu. Begitu juga sama yang ini untuk x2-nya. Gitu ya. Nah, untuk x2-nya sama mulai dari 0 k-nya.
0 kali 360, ini kenapa dia nggak diterusin, kan udah nggak memenuhi nih, udah lebih, ini aja udah lebih dari 360, nggak usah diterusin kalau udah melebihi seperti ini gitu ya, udah selesai aja gitu ya. Nah sama nih, K-nya 0 kali 360, 0 ditambah 240 tetap 240, berarti masih memenuhi. Nah terus K-nya 1 kali 360 itu 360 tambah 240 jadinya 600, lebih dari 360, berarti tidak memenuhi. Artinya karena ditanya penyelesaian, himpunan penyelesaiannya, nah berarti yang memenuhi saja. Yang memenuhi itu tadi 240 sama 300. Nah disebutkan dari yang paling kecil, berarti nggak harus X1 X2 ya, pokoknya yang paling kecil, 240 derajat dan 300 derajat. Nah itu penyelesaiannya gitu ya. Nah itu untuk mencari penyelesaian dari persamaan trigonometri. Bisa untuk yang sin? Mudah-mudahan bisa ya. Oke, sekarang yang kedua. Nah ini masih contoh soal. Yang kedua, nah kalau bentuknya seperti ini gimana? Sin X plus 30 min 1. Sama sebenarnya, cuma bedanya ini min 1-nya itu kenapa ada di ruas kiri gitu ya. Kalau tadi kan langsung di ruas kanan. Nah pindahkan saja gitu ya, jadi pindahin aja min 1-nya jadi ke ruas kanan, jadi plus 1. Nah sama dibuat 1 itu sin berapa ya gitu kan, ternyata 1 itu adalah sin 90 derajat. Nah berarti di sini X-nya, sinnya kan kita coret nih, nah ini tinggal X1-nya 90, kenapa ini dikurang 30, karena di sini ada di ruas kirinya itu X plus 30, kita pindahin ke ruas kanan jadi minus 30 gitu ya, paham ya. Nah sehingga 90 kurang 30, 60 derajat, plus K kali 360, ininya nggak berubah karena X nya 1 gitu ya. Begitu juga sama yang X kedua, berarti 180 dikurang 90 lalu dikurang lagi 30, ternyata sama 60 derajat juga. Kalau misalkan sama nih, sebenarnya cari salah satu aja nggak masalah gitu ya. Nah kita coba nih, K-nya 0, pertama kita mulai K-nya 0, berarti ini 0 tambah 60 berarti 60, memenuhi ya. Lalu kalau K-nya 1, 360 tambah 60 dapat 420, berarti tidak memenuhi. Nah udah tuh, berhenti. Kita coba nih yang ini juga sama sebenarnya, gak kamu cari juga nggak masalah sih, karena udah sama sini alfanya. Nah ini sama, K-nya 0 dapat 60 derajat, K-nya 1 420, tidak memenuhi, sehingga HP-nya, HP atau himpunan penyelesaiannya adalah hanya 60 derajat. Seperti itu. Bisa untuk contoh dari persamaan trigonometri untuk sin gitu. Nah selanjutnya, nah kalau ini untuk apa? Untuk cos. Bedanya apa sama cos? Hampir sama sih, bentuknya untuk cos X sama dengan cos alpha. Sama, cuma bedanya untuk X1 nya sama, alfa plus K kali 360, bedanya di X2-nya. Kalau tadi 180 dikurang alfa, kalau ini minus alfa. Gitu ya, kalau tadi 180 minus alfa, kalau ini minus alfa. Untuk K merupakan bilangan bulat. Nah, contoh soalnya seperti apa? Kita bahas. Nih ya, contoh soalnya sama, ini intervalnya masih 0 sampai 360. Nah, cos 3X sama dengan setengah akar 3. Nah, cos berapa ya yang hasilnya setengah akar 3? Ternyata cos 30 derajat. Gitu ya. Nah, tapi ini sini cosnya kan coret nih. Ternyata di sini 3X. 3X sama dengan 30. Ini salah ya, salah ketik ya. Harusnya 30 plus K kali 360 derajat. Nah, sehingga ini kan masih 3X nih. Gitu ya, nanti diubah ya. Nah, ini kan masih 3X. Nah, kita mau X-nya saja. Nah, berarti ini X1 nih. Maaf, typo ya. Nah, berarti semuanya ini kita bagi 3. Jadi ini 30, ini 30 ya harusnya ya. Jadi ini 30 dibagi 3 jadi 10. Lalu 360 dibagi 3 itu 120. Gitu. Ini dapatnya dari mana? Dari dibagi 3 semuanya. Gitu ya. Jadi 10 plus K kali 120. Paham ya? Gitu. Ini typo nih, salah. Ini juga X1 harusnya. Ini 30. Gitu. Nanti dibenerin ya catatannya. Nah, untuk yang keduanya juga sama. 3X2 sama dengan min 30 plus K kali 360. Ini 3X kan. Dibagi 3 semuanya, berarti jadinya min 10 plus K kali 120. Gitu.
Nah, sampai sini masukin nilai K-nya, dimulai dari 0. Pokoknya kenapa dimulai dari 0? Itu yang paling gampang, dari 0. Gitu. Kita mulai dari 0. 0 kali 120, 0. Tambah 10 berarti 10. Memenuhi. 1 K-nya. Berarti 1 kali 120, 120. Tambah 10, 130. Masih memenuhi juga. K-nya 2. 2 kali 120, 240. Tambah 10, 250. Masih memenuhi. K-nya 3. 120 kali 3, 360. Tambah 10, 370. Lebih dari 360. Berarti tidak memenuhi. Nah, begitu juga yang ini. Yang ini ya, ini min 10 nih. Kalau K-nya 0, ini kan 0 nih. 0 kali 120. Ditambah min 10 kan min 10. Nah, ini min. Jadi nggak memenuhi dia. Nah, lalu kalau K-nya 1, 1 kali 120, 120. Ditambah min 1. Berarti kan dikurang min 1. Ditambah min 10. Berarti kan dikurang 10 ya, sama aja. Berarti 120 dikurang 10. 110. Memenuhi. Nah, K-nya 2. 120 kali 2, 240. 240 dikurang 10. 230. Memenuhi. Lalu kalau K-nya 3. 3 kali 120, 360. Kurang 10, 350. Masih memenuhi juga. Lalu kita coba K-nya 4. 4 kali 120, 480. Wah, ini typo lagi ya. Salah ngitung. 480 dikurangi 10 harusnya 470. Tapi sama, tetap tidak memenuhi juga. Nah, berarti yang diambil himpunan penyelesaiannya itu adalah yang tadi memenuhi. Dari yang paling kecil 10, terus 110, 130, 230, 250 sampai 350. Jadi ada berapa nih penyelesaiannya? Ada 6. Nah, seperti itu penyelesaiannya. Bisa ya? Untuk yang contoh persamaan trigonometri cos. Gitu ya. Lanjut. Nah, ini untuk yang ketiga. Nah, untuk yang ketiga berarti udah sin, udah cos, udah. Berarti kita ya masuk ke tan. Gitu ya. Tan X sama dengan tan alfa. Nah, kalau tadi kan kalau sin sama cos itu ada dua macam ya, X1 sama X2-nya. Nah, kalau tan cuma ada satu. Jadi udah include semuanya, X1, 2. Nah, jadi dia cuma alfa plus K kali 180, ingat. Ini dikalinya 180, bukan 360. Gitu. Kalau tadi sin sama cos 360. Kalau tan 180. Nah, ini sama. K-nya bilangan bulat. Tadi dari 0 gitu ya. Nah, contoh soalnya seperti apa? Mari kita bahas. Oke, contoh soalnya sama. Batasnya masih sama, jadi nanti harus dilihat dulu batasnya ya. Gitu. Untuk soalnya, tan 2X sama dengan akar 3. Oke, tan berapa yang hasilnya akar 3? Nah, ternyata tan 60. Gitu, berarti 2X 12, karena dari langsung 2 ya. 60 alfanya karena tannya sudah kita coret, ambil ininya aja X-nya. 60 ditambah K kali 180. Karena ini 2X. Nah, karena kita butuhnya X, berarti semuanya dibagi 2. 60 bagi 2, 30. 180 bagi 2, 90. Gitu. Nah, masukin tuh, dimulai dari K-nya 0. Berarti 0 kali 90, 0. Tambah 30, 30. Memenuhi. K-nya 1, 90. Tambah 30, 120. Memenuhi. K-nya 3. 3 kali 90, 240. Salah. 2 kali 2, 180, maaf. Jadi kalau K-nya 2 itu 180 tambah 30 jadi 210. Nah, terus kalau K-nya 3 berarti 3 kali 90, 270 tambah 30, 300. Masih memenuhi. Nah, kalau K-nya 4, 90 kali 4, 360 ya. Nah, ditambah 30, 390. Nah, udah lebih. Berarti tidak memenuhi. Gitu. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya berapa aja nih yang memenuhi? 30, 120, 210 sama 300. Nah, itu himpunan penyelesaiannya. Bisa dipahami ya. Maaf ya, tadi ada sedikit kekeliruan untuk pengetikan dan penghitungan, agak belibet. Gitu. Nah, ini untuk contoh soalnya. Cukup 3 soal aja ya, sin 1, cos 1, sama tan 1.
gitu. Nah, itu dicari himpunan penyelesaiannya untuk intervalnya 0 sampai 360. Nah, jangan lupa dikerjakan sesuai dengan contohnya gitu ya. Nah, nanti kalau yang masih bingung atau masih belum paham, boleh langsung hubungi Ibu gitu ya. Atau nanti kita ngobrolnya di Zoom meeting aja, diskusinya gitu ya. Nanti Ibu akan standby di Zoom meetingnya, jadi kamu tinggal klik aja linknya pada saat jam pelajaran matematika peminatan, seperti itu. Oke, sekian dari Ibu. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian semuanya. Jangan lupa di-upload latihannya. Latihan ya, ingat, bukan tugas tapi latihan. Terus juga jangan lupa diisi keterangan pembelajarannya, mengerti atau tidak mengerti, dan bintangnya juga jangan sampai lupa. Dan jangan lupa di-like videonya. Jadi harus dilihat nih videonya. Kalau nggak dilihat gimana mau paham gitu ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.